Shalom sahabat-sahabat Radio Iktus yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur pagi ini sudah boleh bangun dari tidur, entah aktivitas kita terbatas atau kita bisa beraktivitas dengan leluasa. Kita tetap bersyukur atas kehidupan yang Bapa berikan kepada kita. Sebelum melanjutkan aktivitas apapun itu, biarkan kita beri waktu pagi-pagi benar untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman untuk Anda melalui siaran Radio Iktus pagi hari ini. Kita akan berdoa sekarang sebelum membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Mari sahabat Radio Iktus, kita berdoa. Dengan penuh syukur ya Bapa, kami memohon pagi ini Bapa berkenan bersabda bagi kami semua, sehingga kami makin diberkati oleh sabda. Kami hidup hari bertambah hari dan bertambah-tambah kami di dalam menghidupi sabda Tuhan. Dan biarlah hidup yang mahal harganya anugerah Tuhan ini dapat kami pakai dengan baik, berlandaskan pada firman. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan, bersabdalah bagi kami sekalian. Urapan-Mu turunlah atas kami, sahabat Radio Iktus, pendengar Radio Iktus dimanapun berada. Dan biarlah kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Ya, sahabat Radio Iktus, pagi hari ini saya akan bacakan firman untuk kita semua dari dalam Alkitab LAI ya, versi TB2 ya. Amsal pasal 26 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Amsal 26 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di tengah lapangan, seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah pemalas di tempat tidurnya. Pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi dia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan tepat. Sampai demikian pembacaan firman. Penekanan kita pada nas Alkitab ada pada ayat yang ke-13. Pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di tengah lapangan. Ya, sahabat Radio Iktus yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seseorang menceritakan begini, bahwa setiap kali saya melihat anak-anak duduk di belakang kios limun, ya, duduk di belakang kios limun mereka sendiri, saya menghentikan mobil, saya keluar dan pergi membeli segelas limun untuk mereka. Pilihan mereka untuk menghasilkan uang adalah nilai yang ingin saya berikan sebagai penghargaan. Saya selalu bertanya, apa yang akan mereka lakukan dengan uang itu, dan saya mendoakan yang terbaik bagi mereka dalam upaya mereka menghasilkan uang. Saya tidak pernah punya kios limun saat kecil, tetapi saya bekerja keras untuk mencapai tujuan yang ingin saya capai. Saya berlatih alat musik agar bisa bergabung dengan orkestra kota, band tingkat negara bagian, dan untuk mendapatkan beasiswa. Dan saya belajar untuk meraih prestasi akademik, bahkan bekerja di kios burger di malam hari untuk mendapatkan uang kuliah. Begitu tulisan seseorang menceritakan bahwa dia setiap kali, sahabat Radio Iktus, kalau lewat di kios limun, orang jual limun gitu anak-anak, dia pasti beli dan dia belikan anak-anak itu limun ya, sebab biasanya mungkin jualan itu belum tentu menikmati sendiri ya, karena hanya untuk dijual. Mengapa orang ini tiap kali menghentikan mobilnya dan membeli limun untuk anak-anak itu? Dia bilang dia ingin menghargai, appreciate, dia ingin supaya anak-anak itu semangat mencari uang, bekerja ya, dengan meskipun dengan menjual limun. Dan dia kasih limun beri itu ada uang, tapi juga ekstra untuk anak-anak itu bisa minum limun dan seger dan senang ya. Dia mensupport lah orang ini ya dalam ceritanya tadi. Saben kali loh kok dia tuh saben kali berhenti dan
beli limun, bukan untuk dia ya, buat anak-anak yang jualan itu. Kok dia bisa kayak seneng gitu ya, lihat anak-anak berjualan, bekerja gitu, berjuang dalam hidup. Nah, dia bilang dia sendiri waktu kecil nggak pernah punya kios limun itu, kedai begitu jualan limun ya. Tetapi dia dari kecil itu selalu berusaha untuk dapat beasiswa buat sekolahnya. Kalau mau ikut orkestra musik, dia juga berjuang melatih dirinya dengan alat musik tertentu. Dia bahkan ikut band di kota bagian ya, bukan kota besarnya, tapi apa sajalah dia berusaha, dia bekerja keras lah gitu, rajin lah ya. Jadi dia tuh kalau lihat anak-anak jualan tuh dia care banget gitu, karena dia mau appreciate itu, dia mau bilang itu bagus banget nak ya, yang kayak gitu-gitu tuh ya, yang mau berjuang ya, nggak mager mager itu orang sekarang bilang mager tuh malas gerak ya, bahasa kuno ya, jangan malas lah gitu ya. Kemalasan itu menjadi tantangan bagi manusia sepanjang masa. Ini kemalasan dari dulu ya, sampai sekarang ya, ini tantangan banget ya sepanjang masa. Bagi orang malas itu selalu ada alasan yang sempurna untuk menunda melakukan sesuatu atau untuk menghindari suatu pekerjaan ya. Ini tantangan banget. Padahal semua orang tahu sikap bermalas-malasan itu kan hanya akan menghasilkan hal-hal negatif. Malas belajar akan menghasilkan kebodohan. Malas bekerja akan mengakibatkan kemiskinan. Malas berpikir akan membuat hidup berkutat dalam keadaan yang begitu-begitu saja. Ya kita semua tahu lah ya, tapi ini tantangan banget. Intinya hidup seseorang ya, seorang yang pemalas, yang mager tadi itu, malas gerak, pastilah tidak produktif. Kita semua tahu itu ya, dari masa ke masa lah. Tapi ya kok orang malas ya tetap banyak ya. Mungkin termasuk kita. Sahabat Radio Iktus, Kitab Amsal pagi hari ini mengingatkan kita ya, menggambarkan perilaku para pemalas dengan sangat jelas. Katanya itu orang-orang pemalas suka berdalih ya. Dia bilang begini, ada bahaya di jalan, ada bahaya di luar rumah, ada singa di jalanan, ada singa di lapangan. Nakut-nakutin ya. Jadi nggak bikin apa-apa, jangan keluar rumah karena ada bahaya di luar rumah. Ya, dia berdalih ya. Terus lalu tidak kemana-mana. Jadi penulis Amsal ini bilang orang malas yang tadi nakut-nakutin, yang pikirannya dia takutin dirinya sendiri. Awas lo, ada ini lo, ada itu lo. Lalu dia nggak pergi-pergi. Akhirnya apa? Akhirnya dia seperti ayat berikutnya, dia seperti pintu yang berputar tapi pada engselnya. Ada tuh pintu ya, didorong ke dalam, didorong dia jadi keluar ya. Ada beberapa pintu kalau Anda masuk di hotel-hotel mungkin, atau di kantor bank kali ya. Itu kalau masuk ada kayak puteran gitu ya. Kita tuh ikut masuk di pintu, lalu pintunya ikut muter. Jadi pintunya berputar-putar ya. Pintunya ini walaupun satu arah juga nggak berputar, tetap berputar, tapi berputar di engselnya. tidak pergi kemana-mana ya, bergerak, berputar tapi di tempatnya. Nah itu pemalas katanya. Jadi ayat berikut bilang, jadi generasi kita ini ya, zaman sekarang ini menyebutnya mager alias malas gerak. Hobinya tuh adalah rebahan. Lalu jadi lembek gitu. Generasi stroberi ya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit susah, dikit-dikit tersinggung. Ya itu tadi soalnya senang rebahan aja ya. Malas bergerak, nggak begitu kuat otot-ototnya, juga otot imannya, sehingga ketika ada persoalan dalam hidup udah nggak kuat dan makin jadikan alasan. Lalu makin nggak berbuat apa-apa, makin nggak kemana-mana ya. Nah ironisnya kata penulis Amsal, udah pemalas, alasannya ada aja dan dalihnya tuh sempurna ya. Tetapi ironis banget nih, dia merasa dia sangat bijaksana. Orang malas itu dia merasa bahwa dirinya tuh lebih bijak dari orang lain. Ya ampun. Dengan menakut-nakuti orang, dengan menakut-nakuti dirinya, terus nggak bikin apa-apa, berputar ya, tapi berputar di tempatnya. Abis gitu dia rasa, aku sudah berputar-putar, aku nih paling bijaksana tahu dari banyak orang lain. Padahal dia mager, dia rebahan melulu, tapi konyol banget. Dia merasa dia tuh lebih bijaksana ketika rebahan gitu.
situ daripada beresiko di luar, daripada putar-putar jauh, yang mending putar-putar di tempat. Akhirnya tidak ada hasil ya. Itu sih masalahnya. Ya, sejujurnya semua orang pasti pernah lah diserang rasa malas. Pendeta juga. Ya, namun ya ayo kita ini tantangan bersama ya. Janganlah sifat malas menjadi kebiasaan atau rasa malas itu jadi wataknya kita, ataupun sifat malas ini jadi melekat pada diri kita. Allah kita kan Allah yang luar biasa ya, pribadi yang aktif. Dia menghendaki anak-anaknya juga hidup secara produktif, aktif ya, memaksimalkan segenap potensi yang ada, yang dia berikan, memakai kesempatan dengan baik. Ya, hidup ini adalah kesempatan ya, kalau nggak dipakai lalu sia-sia kan, nanti udah sia-siakan lalu merasa dirinya bijaksana daripada kena bahaya. Ya, hidup ini ada resiko ya, nggak ada hal yang tanpa resiko. Ya, resiko besar dan kecil ya tergantung kita sikapnya sih atau menilainya, tetapi juga seceroboh apa itu sehingga ya kita minimalisasi lah resiko itu, korban atau kegagalan dan ya adalah pastilah ya, tapi jangan lalu nggak bikin apa-apa. Ayo kita aktif, ayo kita bertindak ya, jangan mager gitu, supaya bisa bergerak dan menjadi sehat. Dan yang pentingnya sih kita memproduksi anyhow ya, alasan di luar banyak singa atau apa, tapi kita do something ya, harus berbuat gitu, nggak ada hasil kan begitu ya. Anda ingat perumpamaan 5 talenta? 2 talenta dan 1 talenta, enggak masalah tuh. Yang 5 menghasilkan 5 laba ya, yang 2 menghasilkan 2. Semuanya dipuji oleh Tuhan, semuanya boleh menikmati kebahagiaan di sorga. Allah Bapa kita enggak masalah soal 5 jadi berapa, tapi yang penting 5 tuh dipakai. Kesempatan hidup ini dipakai untuk bekerja, bergerak gitu, untuk berkarya, untuk ada hasilnya. Itu aja sih. Tuhan begitu enggak senang sama yang pemalas itu ya, yang hamba yang malas dan jahat. Ya itu 1 talenta dia sembunyikan, dia bilang ya, oh ini utuh nih Tuhan, enggak saya cuili ya. Ini saya kembalikan ya, supaya aman saya kuburkan selama Tuhan pergi. Pakai alasan ya, bijaksana. Kayaknya dia pinter banget nih. Itu yang lain beresiko tuh, 5 talenta dipakai, 2 talenta. Iya kalau bangkrut gimana? Yang bener tuh saya ya, bijaksana ya, saya simpen aman, nggak rusak nih, saya balikin 1. Ya ampun, Tuhan bilang campakkan ya. Hamba yang malas dan jahat. Jahatnya di mana? Ya karena orang lain perlu hidup tapi Anda sia-siakan hidup Anda. Orang lain perlu makan tapi Anda buang-buang makanan. Ya itu jahat namanya ya. Kasihkan aja sama orang lain. 1 talenta kalau Anda nggak mau, kasih sama pendeta Mira ya. Kasih sama orang lain ya, biar dipakai gitu. Jangan disimpan. Katanya di kuburan tuh banyak kekayaan ya, banyak talenta, maksudnya talenta yang dikubur karena orangnya mati dengan talentanya, nggak dipakai itu talenta ya. Nah apapun alasannya, kadang-kadang memang kemalasan datang, tapi ya apapun itu bergeraklah, apapun lalu pokoknya harus ada hasil nih dalam hidup kita ya. Jangan suatu hari Tuhan kasih lagi, malam kagak ada apa-apa yang kita buat, janganlah. Setidaknya hari ini ada sesuatu yang kita buat, ada perubahan, bahkan bisa mengubah sekitar. Wow, dahsyat ya. Semoga bisa begitu ya. Jadi kita mau produksi sesuatu atau produktif ya, manusia yang produktif dan itu menyenangkan hati Tuhan. Masa sih dikasih hidup buat rebahan doang? Ya kalau udah nggak bisa apa-apa atau kita sakit itu lain ceritanya. Kita cuma bisa rebahan. Tapi dalam rebahan pun kalau betul ya karena sakit, kita masih bisa berdoa kok di situ, masih bisa berkarya, masih bisa menyanyi bagi Tuhan, masih bisa menulis sesuatu yang baik, masih bisa berpikir yang positif. Ada aja sih yang bisa dilakukan, bukan nggak melakukan apa-apa gitu. Ya kita bangkit, kita berkarya, kita pakai waktu dengan baik. Kitab Amsal ini kasih tahu sama kita ada imbalan ya atas kerja keras. Jadi bekerjalah, jangan tidak melakukan ya. Bahkan banyak ayat mengatakan yaitu istilahnya tabur lah ya, maka kamu akan menuai. Jadi kita kalau nggak ada yang ditabur, kita nggak bisa menuai. Selalu begitu hidup ini. Kita akan dapat imbalan kalau kita berusaha dan ada sesuatu yang kita kerjakan. Nggak mungkin mengharapkan hasil, apalagi perubahan hidup yang lebih baik kalau kita nggak makin berusaha.
nggak makin bekerja kalau kita malas gerak gitu. Berputar-putar dalam tidurmu seperti pintu pada engselnya kayak gitu, jangan ya. Kita bergerak progresif ya, berpindah dan ya alasan mudah dibuat, tetapi lakukan. Pokoknya ada karya, ada hasil ya. Jangan cuma alasannya. Di antara alasan itu pasti banyak benar juga, tapi kita nggak bisa hidup karena alasan. Ya, kita apapun alasan itu ya, ayolah tetap bergerak, berbuat gitu. Alasan itu mudah banget gitu ya, tapi buatlah. Kalau kita bilang ini sulit, ya memang sulit itu sulit ya dilakukan ya, tidak semudah dibicarakan. Tapi karena sulit lalu kita nggak buat apa-apa, jangan dong. Karena kita nggak akan punya apa-apa kalau gitu. Kita nggak akan punya hasil apa-apa juga besok. Nggak ada yang akan kita tuai kalau kita nggak mau bekerja dan melakukannya. Nah, semoga kita makin rajin dan justru mengulang-ulang yang dikerjakan. Mungkin kita akan menjadi terampil. Suatu hari kita tuh menjadi lebih terampil dari sebelumnya. Lihat di Alkitab banyak sekali ya, kalau yang dibilang bijaksana tuh ya Salomo tuh ya, bukan tidak bergerak lalu bilang bijaksana. Salomo itu dalam pertempuran jago deh, dia bertanggung jawab juga, dia juga suka andalkan Tuhan ya, dan dia ditegakkan oleh Tuhan. Ya itulah yang kita tuai ya, kita dipanggil untuk mencerminkan gambar Allah dengan setia melalui hidup kita dan pekerjaan kita, keberadaan dan perbuatan kita tuh penting ya, maka berkomitmenlah untuk menjadi seperti Kristus dan melakukan yang terbaik dimanapun berada, meneladan kepada Allah di dalam Kristus ya, yang terus berkarya, yang rajin. Kita menempatkan Tuhan, firman-Nya di atas segalanya. Kita mau bangkit ya, meski alasannya akurat juga, tapi kita tetap mau berjuang. Harus ada hasil, harus ada sesuatu yang aku lakukan supaya bisa aku tuai. Ada sesuatu yang bisa aku harapkan ketika aku bekerja, ketika aku melangkah. Stop mager ya, stop malas gerak. Ayo berkarya apapun itu ya, dalam keterbatasan sekalipun. Dan semoga ada hasil dari kehidupan hari ini yang mempermuliakan Tuhan, yang jadi berkat buat orang lain, buat diri kita juga, dan semoga nama Tuhan makin dipermuliakan. Amin. Mari sahabat Radio Iktus kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami terima kasih untuk firman. Biarlah kami menghadapi dan mengatasi kadang-kadang ada rasa malas dalam hidup ini, dan juga jenuh, dan juga kelihatannya tidak banyak perubahan sehingga kami malas bergerak, apalagi ketika kami mengalami kegagalan. Tapi kami percaya tidak ada kebetulan firman Tuhan pagi ini, karena Tuhan sayang kami dan mau kami bangun dan bangkit. Kami mau bergerak, biarlah Tuhan menolong kami dan memberkati kami bangkit dari keterpurukan dan eksekusi ya semua yang kami rencanakan, yang sedang kami kerjakan. Kami mau atasi juga rasa malas itu. Tuhan tolong kami, biar kami sebagai anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang rajin seturut kehendak-Mu dan juga meneladan kepadamu Kristus. Biarlah ada hasil yang bisa kami harapkan ketika kami berjuang, ketika kami bergerak. Bapa tolong kami semua, segala berkat bagi kami sekalian, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.